Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Dalam cerita One Piece yang tengah memasuki arc Egghead, saat ini ada sebuah pertanyaan besar tentang SWORD. Pertanyaan besar tersebut adalah, apa tujuan dari organisasi SWORD dan siapa pendiri dari organisasi ini? Tentunya kalian semua para penggemar One Piece masih ingat saat pertama kalinya X-Drake dan Chobi melakukan pembicaraan lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 956. Ketika itu ada sebuah informasi yang diberikan oleh X-Drake kepada Chobi tentang terbentuknya aliansi Yonkou Kaido dan Big Mom. Dari sini sudah sangat jelas salah satu tujuan organisasi SWORD adalah untuk mengamati sebuah kelompok ataupun individu yang pergerakannya dianggap sangat mengancam di dunia One Piece. Masih di chapter yang sama apabila kita perhatikan lagi organisasi SWORD ini merupakan agen intelijen yang pergerakannya sangat rahasia. Anggota SWORD menggunakan kata-kata kode sebelum memulai pembicaraannya untuk memastikan apakah saluran komunikasi yang mereka gunakan telah aman dan tidak disadap oleh pihak manapun. Selain itu kemungkinan besar SWORD ini adalah organisasi rahasia yang sudah lama terbentuk dan hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa menjadi anggota SWORD. Dengan kata lain organisasi ini terbentuk jauh sebelum time skip, lebih tepatnya sebelum pertempuran Marineford dimulai. Karena apabila kita analisa lagi dari timeline dalam cerita One Piece, Corazon diyakini kuat adalah anggota SWORD sama seperti halnya Chobi yang merupakan orang kepercayaan Garp. Corazon juga merupakan orang kepercayaan Sengoku, bahkan Corazon sendiri sudah dianggap sebagai anak oleh Sengoku. Lalu ada sebuah momen di mana Corazon melakukan komunikasi dengan Sengoku. Di awal berbincangan mereka berdua menggunakan sebuah kode sama seperti hanya yang dilakukan oleh Drake dan Chobi. Apabila kita perhatikan lagi kejadian di masa lalu ini bertepatan dengan kematian kelompok bajak laut Disbarrels. Tewasnya Disbarrels menjadi awal bagi X-Drake untuk menjadi seorang perwira angkatan laut hingga menjadi anggota SWORD. Orang yang membebaskan Law di negeri Wano adalah Drake. Bukan hanya itu saja, keterlibatan Law dalam insiden Rocky Port bertepatan dengan diangkatnya Chobi menjadi seorang pahlawan angkatan laut. Berkat insiden Rocky Port juga Law diangkat sebagai seorang Shichibukai. Artinya apakah ini hanya sebuah kebetulan atau memang disengaja? Jawabnya, entahlah. Tetapi yang jelas hal ini menjadi sebuah bukti nyata sekaligus petunjuk dari Oda Sensei jika organisasi SWORD memang sudah lama terbentuk dan mantan Fleet Admiral Sengoku adalah salah satu petinggi terbentuknya organisasi SWORD. Mengutus anggota angkatan laut untuk menjadi mata-mata bukan hal baru untuk Sengoku. Rocinante, anak asuhnya, pernah menjadi mata-mata untuk kelompok Doflamingo. Sengoku juga adalah laksamana armada saat X-Drake meroket jadi supernova. Karenanya bila rencana SWORD sudah berlangsung sejak saat itu, Sengoku bisa jadi adalah sosok yang mendalangi organisasi ini. Lagi pula, terungkap kemudian di Vivre Card kalau Sengoku juga mengasuh Drake. Jadi kalau Sengoku punya rencana jangka panjang seperti ini, Drake bisa saja tahu. Untuk motif, Sengoku ingin mewujudkan keadilan dengan cara apapun. Namun di akhir Marineford, Sengoku dibuat murka karena pemerintah dunia memutuskan menutup-nutupi masalah di Impel Down. Gimana kalau kejadian itu yang mendorong Sengoku untuk membuat divisi rahasia, agar ia bisa tetap menciptakan keadilan meski dirinya bukan lagi laksamana armada. Bahkan, ada satu hal yang harus kamu pertimbangkan, laksamana dan laksamana armada adalah bawahan langsung dari Tenryubito. Berhubung pangkat Sengoku sekarang adalah Inspektur Jenderal, ia tidak lagi terkekang oleh Tenryubito. Sedangkan Fujitora, yang unik dari Fujitora adalah dia memiliki visi yang jelas mengenai seperti apa keadilan seharusnya, dan dia tidak ragu membuat atasannya marah. Dengan menyiarkan permohonan maafnya kepada Raja Riku, Fujitora membuat angkatan laut tidak bisa lagi menutupi kejadian sebenarnya. Fujitora kemudian juga yang termasuk mencoba mengajukan pembubaran Shichibukai, dan ia berhasil. Fujitora sendiri adalah satu-satunya pengguna pedang di daftar ini, jadi menarik bila nama SWORD pun dicetuskan sebagai petunjuk mengenai keterlibatannya. Domo arigato gozaimasu, sudah memberi dukungan dan membantu menonton video di channel kami, terima kasih.